Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah tarot tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kita pertama bahas oracle-nya dulu gitu. Yang pertama, adjustment is required. Lalu yang kedua, meditate and contemplate. Lalu yang ketiga, have faith in your dream gitu. Jadi kayak kayak dengan tiga kombinasi ini aku melihat kayak ada penonton aku yang berada dalam situasi sulit gitu. Itu yang pertama. Lalu ada yang overthinking. Karena meditate and contemplate itu kayak memberi ruang untuk diri kamu sendiri untuk tenang dulu, untuk apa ya, untuk kembali ke titik keseimbangan kamu. Mungkin ada pikiran yang terlalu chaos gitu. Lalu juga ada kayak butuh adaptasi karena, bisa dipahamin di waktu lampau ini ada suatu momen yang menimbulkan rasa sedih dan penyesalan gitu, dan bisa jadi ya orang-orang yang di situ udah nggak ada atau situasinya lagi rumit sekarang. Makanya kayak kamu memberi sebuah reminder keadaan serumit apapun kayak supaya kamu tetap tenang, kamu bisa adaptasi gitu dan bisa berpikir jernih karena ada signifikansinya untuk kamu memberi ruang diri kamu sendiri untuk break dari segala sesuatu, karena dalam tenang itu bisa jadi ada momen inspirasi atau pencerahan gitu ya. Oke, mari kita bahas yang pertama ini. Dari, blessing kamu ya, blessing kamu itu adalah temperance. Pertama, temperance itu kan, mmm, alkemi gitu, energi alkemi, menggabungkan 2 atau lebih hal, 2 atau lebih, apa ya, elemen, energi, atau apapun itu. Jadi kayak ada gabungan 2 hal atau lebih, mmm, dan itu bertransformasi menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Ada unsur magic di sini karena lihat kalau dilihat dari dekat temperance itu cup-nya kayak kalau pakai logika harusnya itu airnya bisa tumpah gitu atau aliran airnya itu kemana-mana, tapi aliran airnya itu kayak bisa nyambung aja gitu ya, dan itu aku melihatnya sebagai sesuatu yang magic gitu. Apakah kamu percaya keajaiban gitu? Atau kamu kehilangan kepercayaan bahwa keajaiban itu ada? Nah, ini sebuah reminder bahwa mungkin kamu akan menemukan momen di mana kamu percaya lagi bahwa keajaiban itu ada, mujizat itu ada, intervensi semesta itu ada, ya. Jadi gini, misalnya dengan luka, menggabungkan beberapa hal jadi sesuatu hal yang baru, misalnya dengan luka, rasa sedih di waktu lampau gitu, aku selalu kasih contoh. Misalnya kalau aku nggak pernah patah hati di 2020, mungkin channel ini nggak akan pernah hadir gitu ya. Jadi energi itu aku channeling ke suatu tempat yang baru, bukan berarti tanpa proses ya. Dan bukan berarti pada waktu itu aku tahu akan sampai di titik ini, tapi tuntunan semesta yang membawa aku sampai di sini gitu. Jadi aku selalu bilang kayak ada hal-hal tertentu yang memang perlu kita lewatin untuk kita semakin lebih jauh gitu dengan proses evolusi jiwa kita. Dan temperance juga energi pemulihan, ada intervensi semesta di situ. Terus kayak di sekeliling kamu tuh ada spirit guide kamu, spirit tim kamu, malaikat-malaikat penjaga kamu, kayak hal-hal semacam itu ya. Oke, yang jadi tantangan adalah gini, kayak ada sesuatu tentang pilihan atau hubungan romantis kayak kayak gini, antara orang lama atau orang baru gitu ya, atau memberi kesempatan lagi atau enggak, dilanjutin lagi atau enggak sama orang ini karena Two of Cups itu harusnya jadi energi union, energi romantis. Union juga bisa jadi union antara kamu dan higher self kamu atau union kamu dan hal yang ingin kamu tuju. Cuman di sini posisinya ada di tantangan, mungkin ada delay, mungkin ada proses yang kamu perlu lewatin atau ada intervensi orang-orang tertentu itu yang mungkin menghalangi hubungan romantis kamu, yang mungkin menghalangi jalan kamu untuk mencapai suatu titik tertentu ya. Dan biasanya ini orang-orang di sekitar kamu sih. Karena Two of Wands di sini aku melihatnya agak sedikit berbeda gitu karena ada orang yang kayak semacam memonitor kamu, merasa perlu apa ya, memberi komentar gitu atas hidup kamu. Kalau anggota keluarga wajar gitu. Tapi aku juga selalu bilang hubungan keluarga itu memang rumit dan kita perlu belajar gitu memberi boundary ya. Nih di waktu lampau ada Page of Pentacles, Page of Wands, dan Five of Cups. Harusnya dua page ini jadi awalan yang apa ya, yang optimis sih buat aku. Tapi karena kartu satu laginya itu Five of Cups, kayak gini, aku melihat skenario pertama anak itu signifikan. Bisa jadi ya kayak ada sosok orang tua yang kehilangan pasangannya, jadi anaknya itu seperti kehilangan satu sosok orang tuanya dan itu proses yang harus si orang tua yang satunya gitu untuk hadapi gimana dia ke depannya move on dengan hidupnya dengan anak-anaknya yang mungkin apa ya, masih belum terlalu mengerti banget gitu ya. Nih skenario berikutnya, mmm, dua page ini kayak dua dua orang mungkin usianya nggak muda gitu, mungkin bisa juga muda. Kamu terhubung sama orang-orang yang atau pada waktu itu juga kamu egonya masih tinggi, jadi ada faktor usia, ada faktor kedewasaan yang mempengaruhi sebuah situasi eee, di mana tadinya tuh kayak kayak dilanjutin nggak ya, tetap terhubung sama orang ini nggak ya, tetap terhubung sama situasi ini nggak ya, tetap memberikan waktu, tenaga, energi nggak ya untuk situasi atau orang ini, kayak seperti itu. Dan, ternyata usaha kamu, apa yang kamu beri itu tidak mendapatkan hasil seperti yang kamu mau gitu, karena ada momen penyesalan di sini ya. Lalu sebagian lagi kalau ini konteksnya, mmm
berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis atau sesuatu yang kamu bangun, mungkin gini, ada aku aku ulang ini beberapa kali ya, di beberapa zodiak ada momen-momen tertentu di hidup kita kesannya itu tantangan, kesannya kita semakin jauh dari tempat yang kita ingin tuju, tapi itu merupakan semacam kayak semesta Tuhan tuh mau lihat seberapa kamu mau hal ini gitu. Ketika kamu dikasih tantangan, apakah kamu akan berhenti, putar balik, ganti haluan, atau kamu bangkit lagi, kamu menarik nafas, istirahat sejenak, tapi habis itu kamu lanjut lagi. Apakah seperti itu? Nah, di waktu lampau tuh energinya kurang lebih seperti itu ya. Lalu di waktu sekarang, ini adalah Seven of Wands, the Star sama Hermit gitu. Kayak ada momen pembelajaran yang signifikan. Lalu juga dengan Seven of Wands dan Three of Swords, aku mendapatkan gini, gue tidak akan mengulang kesalahan yang sama gitu. Gue tidak akan terkena omongan orang ini, orang-orang yang pernah gue dulu hadapin gitu. Misalnya ada orang-orang dari masa lalu kamu yang dulu kamu memberi banyak kesempatan untuk mereka, entah itu teman, entah itu mantan, apapun lah, kamu memberi banyak kesempatan untuk mereka gitu. Tapi kamu sampai di satu titik, kamu merasa sudah cukup untuk memberi mereka banyak kesempatan. Itu skenario yang pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi gini, kamu belajar misalnya tentang hubungan yang sehat, tentang codependent, tentang value diri kamu, bahwa diri kamu berharga, dan kamu nggak akan, apa ya, menurunkan boundary kamu, standar kamu gitu untuk sebuah interaksi yang sehat, hal-hal semacam itu ya. Jadi kayak semua hal yang telah kamu laluin dengan luka itu, tentang kekecewaan itu, mengajarkan kamu untuk misalnya ngasih boundary, untuk misalnya kan kalau dalam situasi baru atau ketemu orang baru contoh gitu, kalau ada red flag biasanya kita tahu itu ada alarmnya, kayak ada yang bunyi gitu. Nah seperti itu ibaratnya, oh dulu gue melihat sinyal seperti ini tapi gue abaikan, sekarang gue nggak mau mengabaikan hal ini lagi. Nah seperti itu karena ada momen berpikirnya. Hermit itu adalah energi berpikir yang tadi di awalnya. Kalau untuk kamu yang, karena di awal tadi ada meditate and contemplate, meditasi dan kontemplasi, itu hermit itu adalah energi-energi meditasi dan kontemplasi gitu ya. Jadi untuk kamu yang belum melakukan hal itu, mungkin ini sebuah reminder buat kamu ya, gak usah meditasi yang harus berjam-jam, coba aja dulu 5 menit, atau kayak kamu punya waktu gitu setidaknya 5 menit dalam sehari untuk kamu beneran diem sendiri, gak pegang HP, udah duduk aja gitu, udah pasang timer gitu ya. Jadi setelah 5 menit itu bisa, kamu coba 10 menit atau gimana seterusnya. Setidaknya kamu memberi ruang untuk diri kamu sendiri, atau merenung, atau meditasi, hal-hal semacam itu. Lalu di waktu yang akan datang, Ace of Pentacles. Nah kan, ini menarik, Ace of Pentacles, Death, lalu Devil ya. Tapi Devilnya juga dikonfirmasi sama Death gitu. Transformasi yang terjadi signifikan di hidup kamu, terutama yang berhubungan sama si Devil ini, ada yang berakhir memang. Akhir itu tidak selalu enak ya. Kayaknya nggak ada akhir yang bahagia deh, kecuali akhir dari perjalanan pendidikan kita gitu. Misalnya lulus SMA, lulus kuliah, nah itu akhir yang bahagia. Nah itu contohnya ya nih, akhir dari energi devil. Energi devil itu apa? Hal-hal yang seperti berputar-putar di tempat yang sama, kebiasaan, situasi yang kamu tahu udah nggak sehat, atau kayak kamu nggak lihat atau nggak mau lihat gitu, kebiasaan-kebiasaan. Hal gini, devil itu juga bisa hal-hal manusiawi yang kebanyakan dan akhirnya kita ketergantungan di situ membuat kita tidak berfungsi ya. Seperti itu. Misalnya punya pasangan, punya hubungan romantis, it's okay. Semua orang pasti mau gitu ya. Cuman orang-orang pengecualian yang misalnya di kepalanya terjadi sesuatu, mereka nggak mau, ya memang mereka berbeda gitu. Tapi kebanyakan orang pasti mau. Ketika kamu ketergantungan harus punya pasangan, nggak punya pasangan kamu, hidup kamu terasa hampa, atau misalnya kamu sangat bergantung sama pasangan kamu, nah itu di situ ketika kamu kehilangan individualisme kamu tidak bisa jadi pribadi yang independen dan utuh dengan diri kamu sendiri. Nah, itu yang jadi problem gitu. Sama kayak uang itu bukan sebuah problem, tapi ketika fokus kamu, dunia kamu hanya untuk uang gitu dan kamu mengabaikan aspek lainnya, nah itu yang jadi problem. Tapi dengan ini nih, akhir dari dunia kamu yang gelap gitu, atau kamu pernah terhubung dengan situasi orang-orang hubungan yang gelap juga, tapi kayak itu rantainya udah kamu putus, dan itu membawa kamu pada sebuah perjalanan yang baru dengan Ace of Pentacles. Tinggal gimana kamu merawatnya. Energi Ace of Pentacles tuh seperti itu juga. Ace of Pentacles kayak kesempatan bisnis baru, pekerjaan baru, kayak misalnya gitu kan, tadi aku bilang di awal ada yang kehilangan sesuatu, itu seperti tantangan, tapi um, kamu masalahnya bangkit lagi atau enggak. Ketika kamu bangkit lagi, berusaha lagi, kayak ada suatu pintu yang terbuka buat kamu ya. Juga situasi baru, pertemanan atau potensial hubungan romantis yang baru dengan Ace of Pentacles tuh energinya seperti itu ya. Lalu juga dengan yang berhubungan dengan finansial, kayak ada sebuah upgrade sih, kayak ada sebuah pintu yang terbuka gitu. Karena devil itu energinya
apa ya, kayak berat gitu ketika kamu bisa mengurai itu semua, seperti kamu memberi ruang untuk sebuah energi yang baru masuk ke dalam hidup kamu. Oke, aku rasa segitu aja, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.